Kali ini kita akan membahas persamaan linear 3 variabel. Nah, jikalau kita mau melihat link video-video lainnya yang berhubungan, dapat kita lihat linknya di deskripsi dari video ini. Adapun bentuk umum persamaan linear 3 variabel itu kira-kira seperti ini. Ini kita katakan persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3. Lalu kalau ini mau kita selesaikan dengan metode campuran, yaitu gabungan dari metode eliminasi dan metode substitusi. Ada 5 langkah yang harus kita lakukan supaya kita lebih mudah untuk memahaminya. Yang pertama, langkah pertama, kita eliminasi persamaan 1 dengan persamaan 2. Sehingga nanti kita peroleh persamaan yang keempat. Nah, kalau yang kita eliminasi itu boleh X-nya, Y-nya, atau Z-nya. Lalu, langkah kedua, kita eliminasi persamaan 1 dengan 3. Namun, saudara-saudari sekalian, juga bisa kita eliminasi itu 2 dengan 3-nya. Sehingga nanti kita menghasilkan persamaan kelima. Nah, namun ada beberapa hal yang harus kita pahami. Kalau di langkah yang pertama kita eliminasi adalah X-nya, maka di langkah kedua itu yang kita eliminasi juga harus X. Atau kalau di langkah pertama kita eliminasi variabel Y, maka di langkah kedua harus Y yang kita eliminasi. Sama dengan yang pertama itu kalau Z, maka di langkah keduanya juga harus Z-nya. Intinya, apa yang kita eliminasi di persamaan pertama, harus itu yang kita eliminasi di persamaan keduanya. Selanjutnya, setelah kita peroleh persamaan 4 dan persamaan 5, lalu kita eliminasi persamaan 4 dan 5 itu. Tujuannya untuk mendapatkan satu variabel yang nanti akan kita sebut dengan persamaan yang ke-6. Selanjutnya, setelah kita peroleh persamaan 6, maka kita substitusilah langkah keempatnya, kita substitusi persamaan 6 ke persamaan 4. Atau boleh kita pilih, boleh juga ke persamaan 5. Jadi mana yang lebih sederhana angkanya, biasanya itu yang kita pilih supaya kita lebih mudah untuk menyelesaikannya. Sehingga kita peroleh dari persamaan langkah keempat itu persamaan ke-7. Nah, langkah terakhir yaitu kita substitusi persamaan 6 dan persamaan 7-nya, persamaan 6 dan persamaan 7-nya ke salah satu dari bentuk awal persamaan itu. Apakah ke persamaan 1 boleh, ke persamaan 2 juga boleh, atau ke persamaan 3 boleh. Jadi kita ambil yang biasanya angkanya yang lebih sederhana, supaya kita lebih cepat menyelesaikannya. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat dalam contoh yang pertama. Nah, dari contoh pertama ini kita sebutlah ini persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3. Lalu kita disuruh mencari nilai dari 2X tambah Y tambah setengah Z. Nah, langkah pertama kita eliminasi persamaan 1 dan 2. Nah, persamaan satunya tadi ini yaitu X tambah Y dikurang Z sama dengan minus 3. Persamaan 2-nya adalah X tambah 2Y tambah Z sama dengan 7. Nah, dari sini kita amati
adakah yang koefisien dari 3 variabel itu yang sama? Nah, kebetulan kalau kita lihat X dan Z sama. Namun kalau yang kita eliminasi adalah si Z, maka supaya tereliminasi Z-nya karena di atas negatif di bawah positif, maka kita tambah. Lalu X tambah X 2X, Y tambah 2Y menjadi 3Y, Z-nya habis. Lalu minus 3 kita tambahkan dengan 7, itu hasilnya 4. Nah, inilah yang kita sebut dengan persamaan yang keempat. Bukan kelima ya. Di sini ada penulisan yang silap. Ini persamaan yang keempat. Selanjutnya langkah kedua, kita eliminasi persamaan 2 dan 3. Atau 1 dengan 3 boleh. Kebetulan ini kita ambil yang 2 dan 3. Nah, kita tuliskan persamaan 2 dan 3-nya. Nah, lalu kita lihat di langkah pertama tadi bahwa yang kita eliminasi itu adalah si Z. Nah, dari sini ya, kalau kita amati kan yang langkah pertama tadi yang kita eliminasi adalah si Z. Maka mau tak mau di langkah kedua kita harus mengeliminasi si Z-nya juga supaya nanti jadi sama begitu bentuk persamaannya. Nah, kalau kita eliminasi karena di persamaan pertama si Z, maka harus si Z. Kalau seandainya si Y kian, maka harus Y. Kalau si X kian yang kita eliminasi duluan, maka di langkah kedua harus X juga yang kita eliminasi. Itu intinya. Nah, kalau kita eliminasi Z-nya, kita lihat koefisiennya sudah sama dan tandanya sama, maka kita kurangkan. X dikurang 2X menjadi min X. 2Y kita kurang dengan Y menjadi positif Y. Z-nya tereliminasi. Lalu 7 dikurang 4 itu adalah 3. Nah, inilah persamaan yang kita sebut dengan persamaan yang kelima. Jadi yang ini tadi persamaan keempat ini ya. Ini kita buat persamaan keempat. Nah, dari langkah 1 dan 2 itu selanjutnya kita bisa mencari langkah ketiganya. Nah, langkah ketiga yaitu kita eliminasi persamaan 4 dan 5 yang sudah kita peroleh. Jadi, kalau kita eliminasi persamaan 4 dan 5-nya, kita tulis balik. Persamaan 4-nya tadi adalah 2X tambah 3Y sama dengan 4. Lalu persamaan 5 yang udah kita peroleh adalah min X. Lalu ditambah Y sama dengan 3. Nah, dari sini kalau kita amati variabel X dan Y-nya ternyata tidak ada yang sama koefisiennya. Nah, lalu kalau mau kita eliminasi si X, maka kita harus menyamakan koefisien X-nya. Di atas 2, di bawah min 1. Maka kita buat kedua. Sehingga persamaan pertamanya kita kali 1, persamaan keduanya kita kali 2. Nah, karena sama-sama kita kali 1 persamaan pertama, maka hasilnya tetap, yaitu 2X tambah 3Y sama dengan 4. Lalu persamaan keduanya, berarti 2 kali min X min 2X, 2 kali Y menjadi tambah 2Y, sama dengan 2 kali 3 sama dengan 6. Nah, dari sini lalu kita lihat bahwa 2X dengan min 2X supaya jadi habis, maka kita tambahkan karena tandanya berbeda. Seandainya sama, maka tandanya kita kurang. 3Y tambah 2Y itu 5Y, lalu 4 tambah 6, 10. Dengan demikian bisa kita peroleh Y-nya 10. Dibagi 5, maka kita peroleh Y-nya sama dengan 2. Nah, inilah yang kita sebut dengan persamaan ke-6. Nah, selanjutnya, langkah keempat, kita substitusi persamaan 6 ke persamaan 4 atau persamaan 5 boleh. Nah, di sini kita ke persamaan 4-nya. Maka kita tulis balik persamaan 4-nya, yaitu 2X
tambah 3Y sama dengan 4. Nah, kita substitusikan Y-nya tadi adalah 2, maka 3 kali 2 sama dengan 4. 2X, ini kita kalikan, 3 kali 2 jadi 6, sama dengan 4, maka 2X, kita pindah 6-nya ke ruas kanan, maka positif jadi negatif. Dengan demikian kita peroleh X-nya min 2 per 2, sama dengan min 1. Kita sebutlah ini persamaan yang ke-7. Nah, lalu kita selesaikan dengan langkah kelima. Langkah kelimanya tadi adalah kita substitusi persamaan 6 dan persamaan 7 ke salah satu persamaan. Apakah persamaan 1, 2, atau 3. Nah, kebetulan ini kita ambil misalnya ke persamaan 1. Maka kita tuliskan persamaan satunya, X-nya tadi min 1, Y-nya kita adalah 2, dikurang Z sama dengan min 3. Min 1 tambah 2, itu jadi 1 kurang Z sama dengan min 3. Kita pindahkan satunya ke ruas kanan. Nah, maka tandanya yang positif jadi negatif. Min 3 kurang 1 itu minus 4. Min Z sama dengan minus 4. Sama-sama kita kalikan negatif, habis negatif kiri dan kanan, sehingga kita peroleh Z-nya sama dengan 4. Lalu yang ditanya adalah berapa nilai dari soalnya tadi 2X tambah Y tambah setengah Z. Nah, kita substitusi satu persatu. 2 kali X, X kita adalah min 1. Tambah Y, dan Y-nya yang udah kita peroleh adalah 2. Ditambah setengah Z, Z kita adalah 4. Maka setengah kali 4. 2 kali min 1, itu minus 2. Tambah 2, setengah dengan 4 itu sisa 2, maka tambah 2. Min 2 dengan 2 itu 0, tambah 2, 0 tambah 2 hasilnya 2. Dengan demikian kita peroleh hasilnya adalah 2. Nah, contoh yang kedua ini bagaimana kalau koefisiennya tidak ada yang sama. Koefisien si X, si Y, dan si Z tidak ada yang sama. Nah, ini kita sebut persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3. Lalu kita mau mencari nilainya ini. Maka langkah pertama kita eliminasi persamaan 1 dengan 2. Nah, kita mau eliminasi si Z. Maka kita harus menyamakan koefisien dari si Z. Koefisien itu angka yang di depan si Z-nya. Nah, di sini 2 dan 6. Nah, yang paling besar 6. 6 itu apakah habis dibagi 2? Ya, karena habis maka kita buat dia Z-nya ke 6. Sehingga yang paling atas itu kita harus kali 3 supaya 6. Lalu yang bawah kali 1. Selanjutnya kita kalikan satu persatu. 3 kali 5X itu 15X. Lalu 3 kali min 3Y menjadi min 9Y. 3 kali 2Z itu sama dengan tambah 6Z. 3 kali 3 sama dengan 9. Selanjutnya, yang bawahnya karena kita kali 1, maka nilainya tidak berubah. Maka kita tinggal tulis balik. 8X dikurang 5Y tambah 6Z sama dengan 7. Selanjutnya kita tarik garis. Lalu kita lihat Z-nya, yaitu sama-sama positif 6. Maka kita kurangkan supaya habis. Jadi 15X kita kurang dengan 8X itu menjadi 7X. Nah, ini kita pakai sile-sile ya. Min 9 dikurang minus 5. Nanti kita tambahkan Y-nya di belakang. Nah, ini kalau kita proses, min 9 negatif kali negatif jadi positif 5. Min 9 tambah 5 adalah minus 4. Dengan demikian, bahwa si Y-nya nanti adalah menjadi minus 4Y. Ini kita hapus sile-silenya. Ini kita anggap sile-sile aja. Jadi min 9Y dikurang min 5Y itu adalah min 4Y. 9 kurang 7 itu adalah 2. Karena Z-nya sudah habis. Kita sebutlah ini persamaan 4. Langkah yang kedua, kita eliminasi persamaan 1 dan 3. Atau 1 dengan atau 2 dengan 3 boleh. Jadi ini kita kebetulan ambil
eliminasi dari persamaan 1 dan 3. Nah, dari langkah pertama yang kita eliminasi kan si Z-nya. Maka di langkah kedua, mau tak mau harus si Z-nya yang kita eliminasi. Nah, supaya kita eliminasi, kita harus menyamakan koefisiennya. Yang di atas 2, di bawah 3. Maka sama-sama kita buat 6. Jadi yang di atas harus kita kali 3, yang di bawah kita kali 2, supaya sama-sama 6. Kita kalikan satu persatu. 3 kali 5x itu 15x. 3 kali min 9, 3 kali min 3y min 9y. Lalu 3 kali 2z jadi 6z, sama dengan 3 kali 3, 9. Lalu yang bawahnya kita kalikan 2 semua. Kita kalikan satu persatu. 2 kali 3x itu menjadi 6x. 2 kali 4y menjadi 8y. 2 kali min 3z menjadi min 6z. Lalu yang terakhir sama dengan 2 kali 15 itu sama dengan 30. Lalu kita tarik garis, kita lihat z-nya di atas positif 6, di bawah negatif 6. Maka kita tambahkan supaya habis. 15x kita tambah dengan 6x. Z-nya udah habis ini. Kalau kita tambahkan x-nya maka menjadi 21x. Min 9y tambah 8y maka menjadi min y. 9 tambah 30 menjadi 39. Nah, kita sebutlah ini menjadi persamaan yang kelima. Langkah yang ketiga, kita eliminasi persamaan 4 dan 5-nya. Nah, ini persamaan 4-nya tadi, lalu ini persamaan 5-nya. Nah, dari sini yang mau kita eliminasi boleh si X atau si Y. Nah, seandainya ini kita eliminasi X-nya, maka 7 dengan 21. 21 itu kan habis dibagi 7, maka sama-sama kita buat ke 21. Jadi 7-nya itu supaya jadi 21, 7x-nya harus kita kali 3. Nah, kalau kita kali 3 satu persatu, maka menjadi 21x. 3 kali min 4y menjadi min 12y. Lalu 3 kali 2 sama dengan 6. Nah, yang bawah karena kita kali 1, maka tidak ada perubahan. Kita tulis balik saja. Kita tulis ulang. Nah, selanjutnya ini kita tarik garis. Lalu kita lihat. Yang atas 21x, yang bawah juga 21x, maka kita kurang supaya habis. Nah, min 12y dikurang min y. Ini kita harus hati-hati, maka boleh kita buat di sele-sele. Misalnya seperti ini. Min 12y kurang min y, kita tulis. Jadi min 12y negatif kali negatif y menjadi positif y. Min 12y tambah y, maka menjadi min 11y. Dengan demikian, kita peroleh hasilnya adalah min 11y sama dengan 6 dikurang 39, itu adalah min 33. Maka kita peroleh y-nya min 33, lawannya kali, itu bagi, maka bagi min 11. Minnya habis. 33 bagi 11, sisa 3. Dengan demikian kita peroleh y-nya sama dengan 3. Kita sebut persamaan 6. Nah, selanjutnya kita substitusi persamaan 6-nya ke persamaan 4 atau ke persamaan 5 sama saja. Misalnya kita substitusi ini ke persamaan 4-nya. Maka kita tulis balik persamaan 4-nya. Maka 7x dikurang 4y. Y-nya tadi sudah kita dapat adalah 3. Maka kita kali 3. Sama dengan 2. Jadi 7x 4 kali 3 min 12 sama dengan 2. Kita pindah 12-nya ke ruas kanan. Maka tandanya berubah. Yang negatif 12 jadi positif 12. Dengan demikian 2 tambah 12 itu 14. Maka kita peroleh x adalah 14 bagi 7 sama dengan 2. Kita sebutlah persamaan yang ke-7. Nah, langkah terakhir, langkah kelima, kita substitusi persamaan 6 dan 7 ke persamaan 5. Nah, X-nya sudah kita peroleh 2. Y-nya tadi di persamaan 6 sudah kita peroleh 3. Lalu kita mau cari Z-nya. Kalau kita kalikan, 5 kali 2, 10. 3 kali 3, ini min 9, tambah 2Z sama dengan 3. Nah, 10 dikurang 9, itu kan 1.
tambah 2Z sama dengan 3. Lalu kita pindah satunya ke ruas kanan, maka positif jadi negatif, sehingga jadi kurang 1. 3 kurang 1, 2, maka Z lawannya kali, bagi, maka menjadi kita peroleh Z sama dengan 2/2 sama dengan 1. Nah, setelah kita dapatkan, baru boleh kita cari nilai yang ditanya. 3/2 kali X. X kita sudah tadi kita dapatkan adalah 2. 2/3 Y. Berarti Y-nya kita substitusi. Yang sudah kita peroleh Y-nya adalah 3. Maka ini kali 3. Dikurang 2 kali Z. Z-nya tadi kita sudah dapatkan, yaitu 1. Maka kali 1. Nih, kalau kita kali 2 dengan 2 habis, tinggal 1, 3 dengan 3, sisa 1. Maka 3 kali 1, 3. 2 kali 1, 2. Dikurang 2 kali 1 juga 2. 2 dikurang 2, ini habis. Maka 3. Tambah 0 sama dengan 3.